saya Agung Prayogi dari kelas 3 SKJ 1. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sebuah metode numerik yang membahas tentang pendekatan dan kesalahan atau galat dan error. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Langsung saja, apa itu galat? Galat merupakan selisih nilai hampiran terhadap nilai sebenarnya. Contoh rumusnya seperti ini. Nah, E sama dengan E ini atau dibilang adalah sigma sama dengan galat. A sama dengan nilai sejati, dan A yang ada tandanya itu sama dengan nilai hampiran. Jika A yang ada tanda tandanya yang di atas itu sama dengan 10,5 adalah nilai hampiran dari A sama dengan 10,45. Maka galatnya adalah, cara mencarinya seperti ini. Sigma E sama dengan 10,45 dikurang 10,5 sama dengan minus 0,05. Seperti ini contohnya. Jenis-jenis galat ada 3. Pertama, galat mutlak. Yang kedua, galat relatif. Dan ketiga adalah galat relatif hampiran. Apa itu galat mutlak? Nah, galat mutlak merupakan galat yang tidak mempertimbangkan tanda positif ataupun negatif. Contoh rumusnya adalah seperti ini. Selanjutnya, ilustrasi tentang galat relatif. Dalam suatu praktek pengukuran, seorang anak melaporkan bahwa panjang kawat sebesar 99 cm dari panjang kawat sebenarnya 100 cm. Anak yang lain melaporkan bahwa panjang pensil 9 cm dari panjang pensil sebenarnya 10 cm. Galat dari kedua kasus sama, yaitu 1 cm. Akan tetapi galat pada panjang pensil lebih berarti dari galat pada panjang kawat. Galat relatif. Galat relatif atau galat relatif sejati merupakan galat yang dinormalkan terhadap nilai sejatinya. Rumusnya seperti ini. Nah, yang tiga yaitu galat relatif hampiran. Galat relatif hampiran merupakan galat yang dinormalkan terhadap nilai hampirannya. Contoh rumusnya seperti ini. Contoh nomor 2. Misalkan nilai sejati sama dengan 10 garis miring 3 dan nilai hampiran sama dengan 3.333. Hitunglah galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Galat sama dengan 10/3 sama dengan 3.333 per 1000 sama dengan 10.000 dikurang 9.999 per 3.000 sama dengan 1/3000. Seperti ini. Galat mutlak sama dengan 1 kurang 1/3000 sama dengan 1/3000.
galat relatif 1 garis miring 3000 per 10 garis miring 3 sama dengan 3 per 3000 sama dengan 1 per 10.000. Galat relatif hampirannya 1 per 3000 sama di per 3333 garis miring 1000 sama dengan 1000 per 9.999.000 sama dengan 1 per 9.999. Contoh tiganya. Misalkan ada prosedur iterasi sebagai berikut. X R tambah tanda seru sama dengan buka kurung min XR pangkat 3 tambah 3 tutup kurung per 6 R sama dengan 0,1, 2, 3. Iterasi dihentikan bila kondisi sigma RA lebih kecil dari sigma S. Dalam hal ini, sigma S adalah toleransi galat yang diinginkan. Sebagai contoh, dengan memberikan X 0 sama dengan 0,5 dan sigma S sama dengan 0,00001. Maka uraikanlah proses iterasinya. Dalam metode numeriknya seperti ini. Nah, ini dalam perhitungan metode numerik. Tadi metode numerik ini contoh dalam kesimpulan dalam perhitungannya paling mudah kita kerjakan, paling simple kita kerjakan. Seperti inilah contoh pengerjaannya dalam metode numeriknya. Nah, sumber utama galat. Galat itu ada dua, yaitu galat pemotongan atau translation error. Yang kedua galat pembulatan atau round of error. Galat pemotongan. Istilah pemotongan muncul karena banyaknya metode numerik diperoleh melalui hampiran fungsi menggunakan deret Taylor. F buka kurung X tutup kurung sama dengan F buka kurung A tutup kurung tambah F buka kurung A per 1 tanda seru X kurang A tutup kurung tambah F buka kurung A per 2 tanda seru buka kurung X kurang A tutup kurung pangkat 2 tambah F buka kurung A per 3 X kurang A tutup kurung pangkat 3 tambah titik sama dengan, ini dia rumusnya. Contoh nomor 4. Hampiran fungsi cos buka kurung X dengan bantuan deret Taylor di sekitar X sama dengan 0 adalah sebagai berikut. Cos X sama dengan 1 dikurang X pangkat 2 per 2 tanda seru tambah X pangkat 4 per 4 tanda seru kurang X pangkat 6 sama per 6 tanda seru tambah X pangkat 8 per 8 tanda seru kurang X pangkat 10 per 10 tanda seru tambah titik. Galat pembulatan.
Galat pembulatan biasanya dihasilkan dari keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan secara real. Nah, sebagai contoh 1/6 sama dengan 0,166666 tidak dapat secara tepat dinyatakan secara tepat oleh komputer karena digit 6 banyaknya tidak terbatas. Sedangkan komputer hanya mampu mempresentasikan sejumlah digit saja. Aturan pembulatan. 1. Besar 0,5 angka dibulatkan ke atas. Nomor 2. Kecil 0,5 angka dibulatkan ke bawah. Sama dengan 0,5 mengikuti aturan berikut. Angka 0,5 dibulatkan ke bawah apabila digit sebelumnya angkanya genap. Angka 0,5 dibulatkan ke atas apabila digitnya sebelumnya angkanya ganjil. Contoh 2000 ini 2,6735 dibulatkan ke satu angka desimal, maka 2,6735 yaitu 2.7 2,7. 2,6735 dibulatkan ke dua angka desimal, maka 2,6735 menjadi 2,67. 2,6735 dibulatkan ke tiga angka desimal, maka 2,6735 yaitu 2,674. Angka bena. Secara umum, komputer digital mempunyai dua cara penyajian bilangan real, yaitu bilangan titik tetap atau fixed point dan bilangan titik kambang atau floating point. Bilangan titik tetap yaitu setiap bilangan disajikan dengan jumlah tempat desimal yang tetap. Contoh 6,231,0,1,9,18,100. Bilangan titik kambang yaitu setiap bilangan disajikan dengan jumlah digit berarti yang sudah tetap. Contoh 0,6123 dikali 10⁻³ atau 0,6123 tambah 03. Angka bena. Digit berarti dalam format bilangan titik kambang disebut juga angka bena. Angka bena adalah angka bermakna, angka penting, atau angka yang dapat digunakan dengan pasti. Contoh 43.215 memiliki 5 angka bena atau 4,3,2,1,5. 1050 memiliki 4 angka bena yaitu 1,0,5,0. 0,001240 memiliki 4 angka bena yaitu 1,2,4,0. 0,000301 memiliki 3 angka yaitu cuma 3 angka bena yaitu 3,0,1. Oke, sekian dan terima kasih dari penjelasan saya tentang metode numerik, khususnya dalam pembahasan tentang pendekatan dan kesalahan atau galat plus error. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang tepat atau kurang dapat dimengerti. Saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya juga mohon maaf. Saya Agung Poryogi mengucapkan terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa di klik like dan subscribe-nya. Apabila ada kesalahan dalam materi atau pengucapan dalam materi, saya mohon maaf dan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.